어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Safitri dengan NIM 2301628 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang konsep dasar linguistik umum. Tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah pengantar linguistik umum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dida Husnul Ulia MPD. Ada 4 topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada hakikat linguistik, yang kedua karakteristik bahasa, yang ketiga fungsi bahasa, dan yang keempat pembidangan dalam ilmu bahasa. Baik, kita masuk pada topik pertama yaitu tentang hakikat linguistik. Apa itu linguistik? Istilah linguistik yang digunakan dalam bahasa Indonesia diadaptasikan dari bahasa Inggris, yaitu linguistik. Linguistik asal katanya lingua, yang berarti bahasa. Jadi, dapat diartikan bahwa linguistik adalah studi tentang bahasa. Linguistik mengkaji seluk-beluk bahasa pada umumnya. Karena itu, linguistik lebih lazim disebut linguistik umum. Linguistik umum dijadikan sebagai acuan untuk mempelajari bahasa tertentu, seperti bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada topik yang kedua, yaitu tentang karakteristik bahasa. Apa itu bahasa? Menurut Keraf 1978, bahasa dapat didefinisikan sebagai sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam wujud lambang bunyi ujaran yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia. Kencono 1997 juga mengungkapkan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk berkomunikasi. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bermakna, bersifat arbitrer, konvensional, produktif, unik, individual, dan kooperatif yang digunakan sebagai sarana berkomunikasi oleh anggota masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada topik yang ketiga, yaitu tentang fungsi bahasa. Yang pertama, fungsi personal. Maksudnya bahasa ini merupakan sarana untuk menyampaikan pikiran atau perasaan yang bersifat pribadi. Yang kedua, fungsi interpersonal. Tujuannya adalah untuk membina hubungan atau menjalin hubungan sosial seperti ketika dua orang yang saling tidak kenal lalu bertegur sapa. Yang ketiga ada fungsi direktif. Ini bertujuan untuk mengatur orang lain, mempengaruhi orang lain. Yang keempat ada fungsi referensial. Ini bertujuan menampilkan sesuatu acuan atau referen dengan menggunakan lambang bahasa. Yang kelima ada fungsi imajinatif. Fungsi imajinatif tidak bergantung pada dunia faktual. Ini bisa ditemukan dalam cerpen, puisi, ataupun novel. Yang keenam ada fungsi instrumental. Ini merupakan fungsi bahasa untuk mengatur lingkungan agar tercipta situasi atau peristiwa tertentu. Yang ketujuh ada fungsi representasional. Ini digunakan untuk mengkomunikasikan fakta dan khasanah ilmu pengetahuan. Yang kedelapan ada fungsi interaksional. Ini digunakan sebagai alat untuk berinteraksi. Yang kesembilan ada fungsi heuristik. Digunakan untuk mendapatkan informasi yang berupa ilmu pengetahuan. Yang kesepuluh ada fungsi kebudayaan.
Ini sebagai sarana perkembangan kebudayaan. 11 ada fungsi kemasyarakatan. Maksudnya di sini adalah sebagai alat perhubungan dalam keluarga dan masyarakat daerah. Bahasa daerah itu digunakan dalam keluarga dan dalam berbagai peristiwa yang berciri khas daerah. Yang ke-12 ada fungsi perorangan. Dan yang terakhir ada fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini dikelompokkan menjadi 4, yaitu ada fungsi integratif, instrumental, kultural, dan penalaran. Dan yang terakhir kita masuk pada topik yang keempat, yaitu tentang pembidangan dalam ilmu bahasa. Menurut Chair 2012, mengklasifikasikan linguistik berdasarkan ruang lingkup, masa, hubungan dengan faktor luar bahasa, dan tujuan. Yang pertama, berdasarkan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkup kajiannya, ilmu bahasa diklasifikasikan atas ilmu bahasa umum dan ilmu bahasa khusus. Ilmu bahasa umum adalah ilmu bahasa yang mengkaji berbagai bahasa, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun bahasa Prancis, atau dan lain-lain. Sedangkan ilmu bahasa khusus, yaitu ruang lingkup kajiannya terbatas hanya pada bahasa tertentu. Yang kedua, masa. Berdasarkan masa penyelidikannya, linguistik dikelompokkan menjadi ilmu bahasa sinkronis dan ilmu bahasa diakronis. Linguistik sinkronis mengkaji struktur bahasa pada masa yang terbatas tanpa memperhatikan perkembangannya dari waktu ke waktu. Sedangkan linguistik diakronis menyelidiki perkembangan bahasa dari waktu ke waktu dan menyelidiki perkembangan satu bahasa dengan bahasa lain. Selanjutnya yang ketiga, berdasarkan hubungan dengan faktor luar bahasa, diklasifikasikan atas kajian mikro dan kajian makro. Kajian mikro merupakan kajian dasar linguistik, sebab yang dikaji adalah struktur internal bahasa yang bersangkutan. Sedangkan kajian makro merupakan kajian bahasa secara eksternal dan mempunyai sifat telaah yang lebih luas. Selanjutnya, yang terakhir berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuannya, linguistik diklasifikasikan menjadi linguistik teoretis dan linguistik terapan. Linguistik teoretis mengkaji bahasa untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa. Menurut Oka 1994, linguistik teoretis merupakan kajian bahasa untuk mengembangkan teori. Sedangkan linguistik terapan merupakan penyelidikan bahasa untuk keperluan pemecahan masalah-masalah praktis yang terdapat dalam masyarakat. Sekian penjelasan materi tentang konsep dasar linguistik umum dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.